Oke, kita lanjutkan. Selamat kembali di kelas online sesi 2 pembahasan IC. Ini kayaknya IC ini akan selesai besok nih. Dan hari ini selesai. Iya. Kita lanjut dulu ya. Mengenai IC ROM atau BIOS ya. Ada yang mengatakan IC BIOS, ada yang mengatakan BIOS, ada juga yang mengatakan EPROM atau ROM. Gitu. BIOS itu kepanjangannya Basic Input Output System, ya, fungsi untuk menyimpan firmware. Apa itu firmware? Firmware adalah suatu program berekstensi biner, ya, file biner yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi kerja pada kaki IC microcontroller. Nah, apa saja yang dimaksud dengan IC microcontroller? Contohnya ada IC SIO, ya. Ini ada IC SIO, ada chip, ada prosesor, begitu, ya. Sebetulnya semua ini disebutnya chip, ya, chip SIO, chip short bridge, not bridge, chip prosesor. IC BIOS yang include dengan IC SIO dapat di-flash dengan alat namanya SPOD. Itu untuk yang include. Kalau yang exclude bisa di-flash dengan flasher sederhana seperti RT809F, begitu, ya, yang kaki 8-nya. Kalau exclude kan berarti ada kaki IC BIOS, kaki IC BIOS-nya ada, gitu, ya, yang kaki 8. Biasanya fisiknya lebih besar dari MOSFET, gitu. Bentuk fisik IC BIOS ini lebih besar dari MOSFET, ya. Bahkan kadang ada juga yang sama dengan MOSFET besarnya. Iya, ada Pak. Yang shop 150 mil. BIOS prosesor pasti include. BIOS chip ada yang include, ada juga yang exclude. BIOS EC ada yang include, ada yang exclude. Ya. Kalau include berarti BIOS-nya menyatu di dalam chipnya gitu atau di dalam SIO-nya. Itu include. Kalau exclude berarti terpisah. Ya. Biasanya letaknya itu di sekitar IC SIO atau di sekitar chip, ya. Kalau yang dekat dengan SIO itu biasanya IC BIOS untuk SIO atau untuk EC, ya. Kalau yang letaknya IC BIOS itu letaknya dekat chip, berarti itu IC BIOS untuk chip. Begitu. Oke. Cara mengetahui kapasitas memori pada IC BIOS dapat dilihat pada marking kodenya dan cari angka yang dapat dibagi 8. Contoh nih, IC BIOS yang kodenya 25Ki32 BPSIG, maka angka yang dapat dibagi 8 yaitu 32 dibagi 8 sama dengan 4 MB. Itu kapasitasnya. Contoh nih, kalau Anda ketemu misalkan kodenya 25Ki 64 BPSIG. Ini berapa nih? 8 MB. 8 MB, Pak. 8 MB. Oke. Kalau Anda ketemu kodenya 25Ki 80 BPSIG, ini berapa? 16. Belum pernah ya. 16 dari mana? 80 dibagi 8 berapa itu? Cari angka yang dapat dibagi 8. 10. 1 MB. Berapa? 1 MB. 1 MB, ya. Yang dipakai adalah angka 8-nya aja. Oh. 25Ki 08 BPSIG. Ini berapa kapasitasnya? 1 MB. 1 MB lagi. Oke. 25Ki 128 BPSIG. Ini berapa kapasitasnya? 16 MB. 16 MB. Udah pinter. Lihat Tapi yang sering di pasaran
cuma 8 sama 4 MB, Pak. Yang sering ada itu 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB juga ada. Biasanya yang Ya. spek tinggi ya, yang laptop high class itu biasanya 16 MB minimal. Saya selama ini baru 4 sama 8. Sering nemu juga 1 MB kalau nggak salah, Pak. Biasa yang kalau yang dual BIOS kan, dual IC BIOS yang EC sendiri. Iya, biasa EC dia 1 MB aja kalau nggak salah. Ya. 8 sama 1 ya. Nah. Tambah lagi. Ini berapa? KMB. 5. Berapa nih? 5. Oh iya. Setengah MB. 0,5. MB, 0,5 MB. Oke, udah pinter. Lanjut. Nah, kenapa ini harus paham? Karena dalam penggantian IC BIOS, ya, ketika IC BIOS rusak harus diganti. Itu bisa diganti dengan merek yang bebas, yang penting kapasitas gitu. Sama. Kapasitas sama, mereknya bebas boleh. Misalkan yang rusaknya merek Winbond, Anda ada yang merek G misalkan, ya udah ganti dengan G, tapi kapasitasnya sama. Gitu. Ini contoh kapasitas IC BIOS ya, yang di sini. Berlaku untuk semua laptop, Pak ya. Berlaku Merek HP atau Lenovo gitu. Ya. Ini contoh mereknya. Ya. Contoh merek yang sering muncul, Winbond, Cepeon, SST, MX, G ya. Prinsip penggantian sama kapasitas dan sama tegangan kerja. Mereknya boleh apa saja. Oh, bebas. Ingat, sama kapasitas dan sama tegangan kerjanya. Ya. Biasanya tegangan kerja kaki IC BIOS itu ada di kaki 8. Contoh ya, itu di apa? Cirinya adalah kaki PCC atau VDD ya. Itu tegangan kerja. Contoh IC BIOS merek Winbond yang 1,8 volt dengan marking kode 25K32 BPSI diganti dengan IC BIOS merek MX. IC. Tapi tegangan kerjanya sama 1,8 volt begitu. Kalau Anda diganti, misalkan yang harusnya diganti dengan yang tegangan kerja 3 volt, Anda ganti dengan yang 1,8 volt, nggak mau dia. Begitu. Atau yang karena apa? Karena yang masuk ke IC itu kaki kerjanya, tegangan kerjanya itu 1,8 volt. Sementara Anda beri IC BIOS yang butuh tegangan kerjanya 3 volt, yang nggak mau kerja dia. Kalau sebaliknya, Pak. Gimana? Kalau sebaliknya, tegangan di port 3,3, IC BIOS-nya keliru yang 1,8. Kebaikan. Bisa dibayangkan nggak oleh Anda? Dia itu IC BIOS biasanya dikasih 1,8, ternyata ini dikasih 3 volt. Kebayang nggak kira-kira apa? Kenapa? Karena pimaknya melebihi pimak gitu. Tegangan yang nggak boleh. Ya. Jangan disia-siakan uang kita mengurangi cuan kita gitu. Karena salah beli IC. Asal beli aja, kapasitasnya sama, tegangannya nggak diperhatikan. Ya. Bentuknya sama, Pak. Aduh, berarti yang dia apa namanya? Anda belinya yang 1,8 dikasih 3 volt ya, jebol. Ya. Beli lagi. Jebol lagi. Nanti Anda komplain ke yang jualnya. Oh ini enggak, ini jelek ini. Nanti ditanya berapa volt? Berarti kamu sendiri yang berpikirnya. Oke ya. Nah ini untuk Ya, Pak. IC ROM atau IC BIOS minimal ada 1 dan maksimal ada 3 ya. 1, jika ada 1 ya IC ROM atau IC BIOS, maka letaknya di sekitar SIO dengan ukuran fisik lebih besar dari MOSFET.
Yang kedua, jika ada dua IC ROM, pertama terletak di sekitar SIO dengan ukuran fisik sama seperti MOSFET atau lebih besar dari MOSFET. IC kedua terletak di sekitar chipset dengan ukuran lebih besar dari MOSFET. Jika ada tiga, ya IC BIOS atau IC ROM, maka yang kedua sama seperti poin 2, yang satunya itu letak USB 3 ya, letaknya dekat USB 3. Itu sekalian menyimpan driver USB 3 gitu. Ya. Tapi yang paling penting atau yang menjadikan utama adalah IC BIOS untuk SIO dan shortbreed begitu. Ya. Karena ini yang USB 3 ini dia fungsinya sebagai device. Jadi kalau ada kerusakan di BIOS yang dekat USB 3 itu USB 3 tidak kebaca Pak ya? Ya. Tidak detect. Tidak bisa koneksi sinyal Oh, data. flash disk. Ya. Nggak bisa komunikasi data. Catatan, selain dari ROM SIO dan USB yang bisa di-flash harus diganti komponennya. Apa ini maksudnya? Selain dari ROM SIO dan USB yang bisa di-flash harus diganti komponennya. Contoh IC untuk shortbreed, ya IC BIOS untuk chipset shortbreed. Ya. Ketika di-flash, ya itu mesti diganti komponennya. Komponen IC-nya. Ya. SB-nya Pak. Bukan SB-nya itunya, apa? BIOS-nya. BIOS-nya. Nah. Jadi diganti dengan komponen IC BIOS. Oke, kita lanjut mengenai IC microcontroller. Apa itu IC microcontroller? Ya, IC yang berubah-ubah fungsi kakinya tergantung pada firmware-nya, atau IC yang membutuhkan firmware untuk mengatur fungsi kakinya, gitu. Ya. Jadi IC microcontroller itu tidak akan berfungsi tanpa adanya firmware, gitu ya. Jadi kalau firmware-nya rusak, kira-kira IC microcontroller bisa fungsi nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya seringkali ada laptop mati total karena firmware-nya rusak, di-flash jadi nyala gitu. Ya. Oh karena iya. indikasi firmware-nya rusak, firmware SIO-nya gitu. Ya, maka di-flash nyala. Terus nanti kalau ditanya, apa yang rusak? Kira-kira gimana jawabnya? Mas, ini kan laptop saya mati nih. Ya. Sekarang udah nyala. Ditanya apa yang rusak? Kalau Anda jawab, flash BIOS betul ya. Cuma terkadang user akan menggampangkan kepada kerjaan teknisi ketika kita bilang flash BIOS ya. Masa flash BIOS doang cuma flash BIOS 650.000 kan gitu ya. Karena di dunia handphone flash BIOS itu paling besar 100.000 umpamanya gitu kan. Tanya tuh Pak Ismail ya. Maka kalimat yang lebih tepat itu dibetulkan sistem distribusi listriknya. Nah, ini udah dia nggak nanya lagi. Ada yang diganti nggak? Nggak ada. Kalau Anda bilang diganti firmware-nya, nanti user minta firmware yang lamanya mana? Mau saya bawa. Bingung. Dikasih, Pak, yang backup-annya. Nah, kelamaan ini berarti malah banyak pertanyaan. Udah jadi dibetulkan sistem distribusi listrik. Kenapa? Karena firmware itu fungsinya untuk mengatur sistem distribusi listrik pada IC microcontroller. Ya. Jadi mengemas kalimat yang tidak membohongi tidak membohongi user gitu kan. Karena memang betul bahwa firmware ini adalah fungsinya untuk mengatur sistem distribusi listrik pada IC microcontroller. Laptop. Apa mau nanya? Kursus. Ya. Apa itu SIO dengan satu merek dan kode yang sama itu kalau saat ini dipasang di laptop yang berbeda itu belum tentu pin itu fungsinya mengeluarkan atau kerja dengan sama ya Pak. Maksudnya itu merek sama, terus kodenya sama, beda merek laptop. Itu belum tentu sama ya Pak di skema itu pin-pinnya. Soalnya firmware kan beda gitu maksudnya.
Betul sekali. Di bawah sudah ada nih contohnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sini. Saya bahas dulu ini ya. Jenis IC mikrocontroller itu ada EC atau SIO atau KBC ya, ada exclude dan include nih IC BIOS-nya. Ada SB atau short bridge ini exclude ya. Exclude bisa di flash. Ini exclude. Kalau not bridge VGA prosesor ini include, jadi nggak ada IC BIOS-nya, include di dalam prosesornya atau di dalam VGA-nya gitu, atau di dalam not bridge-nya. Nah, fungsi kakinya bisa berubah-ubah sesuai atau tergantung firmware-nya. Begitu. Nah, pertanyaannya Budi akan saya jawab. Ya. Ini hanya kepanjangan saja, ada yang nyebut SIO, ada yang nyebut EC, ada yang nyebut KBC. Barangnya itu juga, gitu kan. Kenapa disebut KBC? Karena di dalam SIO ada fungsi untuk mengatur keyboard, ya, ada fitur untuk keyboard, gitu kan. Terkecuali yang ada SIO-nya ada 2, berarti yang satu SIO untuk keyboard, paham maksud saya? Ya, yang satu SIO atau EC atau KBC itu untuk keyboard, yang satunya sebagai terminal tegangan, begitu. Maka EC ini disebut dengan terminal tegangan, begitu, mengatur distribusi listrik, keluar masuknya listrik. Yang 2 BIOS Pak ya? Ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan sama Mas Budi tadi, ya. Contoh pada Nupoton NPCE 3869 Laude kodenya, ya. Ini adalah IC SIO yang bermerek Nupoton. Yang ada pada SRE1 pada kaki 18, nama signalnya adalah RSM RST. Nih. Ya. Namun IC Nupoton ya, atau IC SIO yang bermerek Nupoton yang dipasang pada Lenovo Z8 pada kaki 18 itu nama signalnya SUS-B. Ya. Ini yang membedakan, walaupun merek IC SIO-nya sama, kodenya sama, ketika dipasang pada laptop yang berbeda dengan firmware yang berbeda, maka fungsi kakinya berbeda. Karena jadi kalau seandainya skema nggak ada, board view nggak ada, itu cuma ada datasheet di Google, itu kita nggak bisa dipakai untuk acuan ya Pak ya, untuk melihat itu. Gimana? Kalau seandainya apa itu skema belum ada, board view belum ada, sedangkan datasheet sudah ada, datasheetnya Anusio, itu nggak bisa dipakai acuan ya Pak. Soalnya kan belum tentu di laptop ini sama di kaki pin ini. Oh, itu bisa dipakai acuan tapi tidak 100% gitu kan, karena bergantung firmware-nya tadi. Ya. Ya, biasanya yang bisa dipakai acuan hanya tegangan-tegangan kerjanya saja. Begitu. Tegangan perintahnya mungkin bisa berbeda-beda. Oh, yang berbeda tegangan perintah, sinyal-sinyal itu Pak. Ya. Biasanya kalau tegangan kerja nggak berubah. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya jenis IC microcontroller. Ya. Ini yang pertama ada EC atau SIO atau KBC, jenisnya kelabang artinya. Ada short bridge. Short bridge ini fungsinya untuk mengatur tegangan, ya. Mengatur tegangan. Kalau not bridge ini untuk mengatur data atau tampilan, juga sama. Yang disebut data atau tampilan itu sama, ya. Begitu. Atau lalu lintas data, komunikasi data, ini not bridge. VGA untuk tampilan. Nah, kalau di sana chipnya cuma ada prosesor, ya. Ini contoh. Ini yang chip 1 prosesor. Ada ini not bridge, ada short bridge. Nah, berarti yang disebut VGA itu not bridge-nya. Not bridge berfungsi untuk sebagai tampilan, begitu. Nah, kalau ada tambahan lagi disebutnya double VGA, begitu. Ya. Paham maksud saya? Di teknologi chip itu kan ada istilah double VGA. Nah, double VGA itu adalah not bridge sama lagi VGA-nya. Sama halnya dengan di motherboard PC ya, personal computer ya, motherboard PC itu
ada shortbreed, ada notebreed, ya. Itu VGA-nya, disebutnya VGA onboard. Nah, ketika Anda pasang VGA card, itu menjadi double VGA, begitu. Tapi fungsinya akan diprioritaskan ke VGA card, begitu. Maka yang VGA internalnya atau notebreed-nya istirahat untuk signal tampilannya, begitu. Berarti NB sama VGA itu sama. NB sama VGA itu sama, fungsinya untuk menampilkan, gitu. Cuma secara berdasarkan sejarah itu fungsinya dulu istilahnya notebreed. Notebreed itu untuk tampilan, begitu. Jadi bahasa kita ya lebih spesifik. Cuman di luaran sana beredar VGA-nya. Oh, ini chipset VGA gitu. Ya. Oke, ini contoh-contoh untuk kapasitas IC ROM. Gitu. Jadi tidak ada yang kapasitas 10 MB ya. Nggak ada. Jadi kapasitasnya dari mulai 0,5 MB ya. 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 kelipatan. Saya baru 4 sama 8, Pak. Baru 4 sama 8. Baru nemu yang 4 dan 8 ya. 16 tapi buat board printer sih. 16 MB. Pakai ZTP, ZP itu bisa ya? Bisa. Pakai EZP bisa, cuman sering error yang EZP. Saya sarankan minimal Anda punya RT809F. Tracernya. EZP banyak errornya. Teman-teman kemarin alumni ada yang beli, ya Pak saya pengen yang murah katanya. Ya terserah. Tapi ketika dia banyak ke-flash gagal, terus ngeluh terus, saya sarankan coba flash pakai RT809. Dia belilah RT809F, ketika di flash hasil dan sopet. Pak. Ya akhirnya dia mengakui bahwa harga itu memang berpengaruh kepada kualitasnya gitu. Nah ini untuk mengetahui kapasitas IC BIOS, cari angka yang bisa dibagi 8 pada magnitudenya. Yang kedua, ciri-ciri IC BIOS rusak yaitu ketika di flash error. Jadi ketika Anda nge-flash, mau itu proses membaca data atau menulis atau nge-flash ya, write-nya error, itu bisa dikatakan IC BIOS-nya rusak. Udah berganti-ganti file juga, beberapa file di flash tetap aja error. IC BIOS-nya. Kalau ini Pak, kenapa kok Asus itu flashnya itu filenya banyak? Maksudnya tipe ini harus dicoba berapa kali baru ketemu yang cocok itu, kenapa ya Pak? Padahal kita kadang bingung ya, yang ini yang mana gitu, sedang lupa banyak sampai berkali-kali sampai bosan. Nah, saran saya dari pertanyaannya Mas Budi, pada proses nge-flash itu jangan sampai bosan. Karena bukan hal yang sepele gitu ya. Kadang sampai 3 kali 4 kali baru ketemu. Saya bahkan lebih dari 5 kali selama ada filenya udah saya flash terus. Itu nggak bisa dilihat dari ciri-cirinya, maksudnya ini pasti pakai yang ini pakai yang, lihatnya dari DDR3 atau DDR4 atau dari mana gitu Pak, biar nggak terlalu lama. Jadi cara untuk kita memilih file yang bagus itu pilih file yang ada indikator oke, tested, JOS. Ya, tested. Itu biasa teman-teman yang ngasih ya, filenya ditambahin oke bin, tested gitu. Itu diprioritaskan. Terus sama ini juga Pak, yang LVDS-nya yang 30 pin dipasang yang 40 pin itu, dia yang tipe untuk 40 pin dia nggak mau. Ada juga yang tipe Asus kayak gitu. Gimana maksudnya? Jadi Asus ini BIOS-nya pakai yang ini, yang untuk 30 pin ada sendiri, yang untuk 40 pin ada sendiri gitu. Jadi kalau seandainya BIOS ini sama-sama 8 MB ya misal, terus tipenya untuk Asus tipe ini, seri ini, rev ini
sama. Tapi kalau yang satunya itu harusnya dipasang ke tipe LPDS 40 pin, itu di flash ke yang tipe 30 pin, itu dia nggak mau. Misal Asus X 200M itu kan ada yang LCD-nya pakai soket yang 30 pin sama 40 pin enggak? Nah, itu kalau seandainya yang file BIOS-nya untuk di flash ke 30 pin, harusnya pakai yang 40 pin, itu kadang nggak mau. Apa bisa juga? Bisa. Ya. Itu di motherboard-nya yang 30 pin di LPDS-nya dan 40 pin, kode mobonya sama nggak? Termasuk RAM-nya? Itu sama kayaknya, Pak. Sama persis. Iya. Bisa Cuma beda di LPDS. Di LPDS-nya pakai yang 30 pin, ada yang 40 pin. Itu saya lihat di YouTube, itu punya orang-orang yang Soviet itu ya. Gitu katanya diganti, oh salah, ini harusnya pakai yang 30 pin. Ternyata dipasang 30 pin, dia display. Ya. Begitulah ya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi di urusan firmware gitu ya. Makanya saya ada catatan, dalam nge-flash jangan sampai bosen gitu. Baru aja habis 2 kali 3 kali masih ada file banyak, udah bosen, nggak copet nih gitu kan. Nah, nggak bisa gitulah ya. Cari betul-betul. Kalau nyerpis motherboard 1 kali klik jadi, nyerpis motherboard tidak akan semahal ini gitu kan. Itu apa bisa diedit, Pak? Yang belum tested itu apa bisa diedit biar jadi dengan ilmu dan toolnya bisa, tapi kalau nanya saya belum bisa ya. Saya juga suka minta bantuin orang kalau memang. Kalau ClearMe, Pak, kalau ClearMe udah pernah nyoba? Yang ClearMe itu artinya adalah file BIOS yang sudah distandarkan. Jadi yang ClearMe itu bisa dipeskan di semua produk laptop, baik produk Amerika, produk Cina, produk Jepang, Malaysia, bisa disamakan dengan satu tipe gitu. Itu pakai aplikasi apa, Pak? Yang sama. Saya nggak tahu, saya belum pernah Pak, ya? Belum pernah membuat file firmware yang di ClearMe gitu ya. Tapi saya carinya nanti kalau di Pinapik, nih saya butuhnya ClearMe ya, cari yang ClearMe gitu. Karena sumber file BIOS skematik saya kan selalu berlangganan ke Pinapik dan Teknisi Indonesia. Jadi teman-teman nanti yang mau berlangganan ikut iuran biar bisa download Pinapik sama Teknisi Indonesia, bisa ikut iuran. Pasti Iskandar itu udah ikut Teknisi Indonesia. Ya. Biasanya Pinapik yang paling lengkap biasanya. Oh, kadang file-file yang ada di Teknisi Indonesia itu sumbernya dari kadang nggak ada, Pak. Gitu. Ya, sempat saya nyari nggak dapat. Nggak tahu tipe apa itu di Teknisi Indonesia. Ya, di Pinapik ada. Belum cari. Punya WA adminnya Pinapik, Pak. Gimana? Punya WhatsApp, nomor WhatsApp-nya Pinapik. Kalau yang Teknisi Indonesia kan saya udah punya. Cuma kalau yang Pinapik saya belum. Saya kan berlangganan ke Pinapik, jadi saya bisa download Pinapik. Jadi kalau sampean pengen bisa download Pinapik, nanti bisa ikut iuran ke saya, gitu. Oh iya, siap. Iurannya murah kok, cuma 100.000. 1 tahun, Pak? Per bulan 100.000. Oh. Itu kalau bayar Pinapiknya kan, kalau sampean bisa langsung ke Pinapik kan $52 per bulan. Entah sekarang Pinapik itu punya orang negeri, Pak? Pinapik itu servernya Thailand. Oh. Ini punya orang Thailand. Kalau Indonesia, Teknisi Indonesia. Ya, betul. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai regulator. Kita lanjut dulu. Masuk regulator. Panas dingin. Nih, yang dimaksud dengan regulator adalah komponen yang bisa memodifikasi tegangan.
bisa menaikkan dan bisa menurunkan tegangan. Itu disebutnya regulator. Nah, komponen apa saja dalam komponen elektronika yang dimaksud atau yang disebut atau yang bisa dikatakan regulator? Yaitu IC regulator, MOSFET, dan air divider. Gitu. Ya. Karena komponen ini bisa memodifikasi tegangan. Begitu. Ada dua bentuk penurunan tegangan. Ya. Yang pertama, LDO, linear dropout. Nah, ini penurunan secara langsung. Jadi diturunkan langsung oleh IC. Contohnya, masuk ke IC 19 volt, keluar dari IC langsung 5 volt. Itu disebutnya IC LDO. Ya. 35. Ya, atau masuk 19 volt, keluar langsung 3 volt. Itu LDO namanya. Begitu. Nah, ada juga yang ini menggunakan rangkaian SMPS. Switching mode power supply, ya, itu, atau SPS, switching power supply, atau PWM istilahnya, pulse width modulation, yaitu penurunan menggunakan rangkaian switching. Semua istilah ini menggunakan switching. Yang dimaksud dengan switching yang tadi malam dibahas kemarin, ya, menggunakan pasangan itu, Pak. Pasangan, begitu. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, ya, pertanyaannya, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertanyaannya Mas Budi kemarin, ini apa namanya? Saya ilustrasikan ada pipa, ya, pipa 1. Nah, di sini ini ada apa namanya? Ini ada stopperan, ya. Ini ada stopperan di sini. Lalu ada pipa lagi. Pipa ke bawah. Gitu kan. Nanti di bawah ada stopperan lagi. Yang disebut stopperan itu kalau di listrik itu namanya MOSFET. Atau transistor gitu. Ini ilustrasi MOSFET, ya. Ya. Ini ilustrasi yang stopperan. Ya, stopperan ini ada ilustrasi MOSFET-nya. Gitu. MOSFET atas bawah itu, Pak, ya, Mas? Ya, MOSFET atas bawah. Ini stopperannya. Lalu ini juga ada lagi pipa ke bawah. Masa, Ya, ke buang, ke ground, gitu kan? Nah, ini ada pipa lagi sini, tengah-tengahnya, gitu. Outputnya, yang tengah-tengah itu output yang dibutuhkan. Chargingnya. Ya, yang nanti jurusannya ke lilitan, ke PL itu kan? Sini. Iya. Ya. Bisa kebayang analogi ini nggak? Bisa, Pak. Misalkan di sini ada air 19 liter. Di sini ada air 19 liter. Kalau di listrik 19 volt, ini 19 liter. 19 liter air. Ya. Anggaplah 19 volt. Ini air 19 liter. Ya. Nah, di tengah-tengah ini butuhnya cuma 3 liter gitu. Butuhnya hanya 3 liter. Oke. Maka ketika air ini dibuka, 19 liter ini ngalir ke sini toh? Iya. Yang ini masih nutup. Nah, karena ini butuhnya 3 liter, ketika dia mau naik ke 4 liter dibuang sama yang ini, yang bawah, gitu. Ya. Nanti yang atas tutup lagi kalau udah 3 liter. Nanti udah kurang lagi, buka lagi dia, ngalir lagi. Sini buka, dia keluar lagi di 3 liter. Gitu. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Ya, jadi buka tutup ini nggak bareng ini, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh IC gitu. Ya, ke gate-nya. Begitu supaya menghasilkan 3 liter airnya ke sana gitu. Berarti itu besar kecilnya yang dikeluarkan itu gate-nya itu yang ngatur, Pak, ya. Cuman bergantian antara gate atas sama bawah. Betul, bergantian. Frekuensinya diatur oleh IC. Yang ngontrol tetap gate-nya itu, Pak. Yang ngontrol tetap gate-nya. Gitu. Maksudnya yang tegangan yang mau dialirkan jadi tegangan frekuensi itu, ya, gate-nya itu, Pak, ya. Ya. Begitu. Nah, ditampunglah di sini, ada penampungan, ya. Ada tandon air di sini, ya. Tandon air ini. Di sini ada tandon air nih. Mana?
Di sini ada tanonan air sebagai penstabil supaya stabil nanti airnya di sini 3 liter gitu. Ini polar namanya. Polar Kapasitor bisa menyimpan polar. listrik gitu kan. Nah, kalau ini tanonan air bisa menyimpan air gitu loh. Sebelumnya ada PL, Pak. Ya, setelah PL. PL ini fungsi daripada switching ya. Oke, setelah melihat ilustrasi ini, analogi ini bisa tambah paham nggak mengenai switching? Ya, saya paham, Pak. Ya. Kalau kelebihan air di sini dibuka, maka kebuang ke ground. Ya. Kurang, tutup yang ini buka gitu loh. Ya. Ya. Nah, ini yang berarti intinya tegangan yang keluar itu tetap dari 19 volt. Betul. Meskipun sedikit, Mbak ya. Bukan dari IC. Bukan dari IC ya, Pak. IC hanya mengeluarkan tegangan gate untuk mengatur besar kecilnya tegangan yang mau dikeluarkan. Betul sekali. Makanya disebutnya SMPS, switching mode power supply. Ya. Oke, selanjutnya ya. Nama-nama penyebutan daripada IC regulator itu ada yang menyebut IC regulator, IC power, DC-DC atau sesuai outputnya. Misalkan, Pak, ada IC regulator 3/5 volt nggak? Oh, ada. Marking kodenya ini nih. Gitu, nanti ada persamaannya. Ya. Pada IC regulator, walaupun nama outputnya bermacam-macam, tapi besaran tegangan tetap sama. Contoh, 3 PS5, 3 prim on, 3 V positif 3P, 3 PS5, 3 PS, 3 P sus. Itu tegangannya sama 3 volt. Yang beda adalah nama signal. Begitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Dilanjut besok. Besok itu udah mulai ke tegangan-tegangan yang ada di listrik. Nih. Oh iya. Tegangan kalau ada kasus motherboard begitu. Kalau ada kasus blok 35 itu LDO udah keluar tapi yang di PL tidak keluar tegangan itu kenapa ya, Pak? Padahal LDO-nya udah muncul. Pastikan polarnya bagus, tidak ada yang short di output regulatornya ya. Di jalur lilitannya. Yang kedua, MOSFET-nya juga dipastikan bagus ya. Dan tegangan perintah yang ada pada IC regulator itu sudah hadir semua. Masuk tegangan. Itu berarti yang pasti kalau LDO udah keluar, IC udah pasti bagus, Pak ya. Sudah dipastikan bagus. Nggak bisa seperti itu. Akan saya jelaskan nanti di rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Oh iya. Oke, cukup dulu ya. Kita lanjut nanti kalau udah mulai ke skematik udah tambah seru lagi ya. Iya, siap. Problem learning-nya juga nanti saya berikan. Oke. Iya, Pak. Siap. Sampai jumpa pertemuan besok ya. Tugasnya untuk ini adalah solder IC SIO, resolder, angkat pasang IC SIO, dan flash BIOS yang sudah ada alatnya. Divideokan, kirim ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.